Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Koris Fatel Sarwa Habibah dengan NPM 2121020161. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara kelas HTND. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariat tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama ada common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law. Yang keempat ada Islamic law, dan yang kelima ada sistem hukum sosialisasi komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama yaitu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua ada filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga ada untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat yaitu ada pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Lalu, para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama ada filsafat tasyri' dan yang kedua ada filsafat syariah. Selanjutnya ada filsafat tasyri'. Filsafat tasyri' adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yaitu yang pertama ada daim al-ahkam, yaitu dasar hukum Islam. Yang kedua ada mabadi al-ahkam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga ada usul al-ahkam, yaitu pokok-pokok hukum Islam, atau mashadir al-ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada maqasid al-ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang terakhir yang kelima ada qawaid al-ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada filsafat syariah. Filsafat syariah adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama ada asror al-ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua ada qosais al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yaitu yang ketiga ada mahasin al-ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir yang keempat itu ada tawabi al-ahkam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.